Mereka itu adalah orang yang paling banyak tantangannya dan mereka yang paling sabar. Nabi Ibrahim pernah mau dibunuh. Kenapa dibunuh Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim itu menghancurkan Tuhan siapa? Tuhan Raja Namrud. Ya kan? Tuhan patung-patung ini mereka sembah umat Nabi. Jadi patung ini besar-besar. Kemudian dihancurkan oleh Nabi Ibrahim dan ditinggalkan Nabi Ibrahim patung yang paling besar. Kemudian kapal itu ditaruh di lehernya. Ketika ditangkap Nabi Ibrahim, ditanya dia, "Hai Nabi Ibrahim, siapa yang menghancurkan Tuhan kami ini?" Maka dijawab Nabi Ibrahim, yang menghancurkannya adalah patung yang paling besar. Jadi tentu orang heran. Apa kata umat Nabi Ibrahim? Bohong Ibrahim, mana mungkinlah ini batu sebesar ini bisa menghancurkan. Bergerak aja dia nggak bisa. Iya kan? Akhirnya Nabi Adam bersalah, Nabi Ibrahim bersalah, dan kemudian Nabi Ibrahim dibakar hidup. Tapi ada kekuasaan Allah. Walaupun Nabi Ibrahim itu dibakar hidup, tetapi dia tidak terbakar. Allah menjadikan api itu dingin. Barda wa salaman ala Ibrahim, dingin dan selamat Nabi Ibrahim. Akhirnya matilah apinya dan kemudian Nabi Ibrahim keluar dari api itu dalam keadaan selamat. Itulah kelebihan Nabi Ibrahim. Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Semuanya punya kelebihan, semuanya punya ujian masing-masing. Nabi Nuh, apa ujiannya? Nabi Nuh itu ujiannya adalah dia dicaci, dihina, bahkan mau dibunuh oleh umatnya. Ketika Nabi Nuh itu mendapat perintah dari Allah, "Wahai Nuh, buatlah kapal yang besar, karena sebentar lagi akan terjadi banjir, angin yang kencang." Akhirnya Nabi Nuh mulai membuat kapal dan menanam pohon-pohonan. Ditanam Nabi Nuh pohon, karena Nabi Nuh itu hidupnya hampir sampai 900 tahun lama. Ditanam pohon hampir 100 tahun, sudah besar, kemudian ditebang dan kemudian dibuatlah kapal di darat. Iya. Ketika dibuat kapal di darat, orang CME. Ini suka CME ini sini. CME, orang sekitar. Gila. Masa buat kapal di darat, laut jauh. Kan kalau suka CME ya. Kan orang nggak tahu banjir. Tidak mungkin di darat malam. Bohong. Itulah yang bahasanya. Akhirnya Nabi Ibrahim mulailah Nabi Nuh membuat kapal, dan kemudian kapalnya itu sudah hampir siap. Pas mau siap kapalnya banyak yang cemeh lagi. Berarti Nabi Nuh kenapa buat kapal ini? Udah gila ini orang. Akhirnya orang sekitar itu sepakat untuk membuang air besar ke dalam kapal itu. Buang air besar, tahu buang air besar? Orang di kapal itu satu kampung. Coba bayangkan, satu kampung orang beol di rumah Ustaz itu penuh nggak kira-kira ini? Begitu. Mereka buang air besar di kapal itu sehingga kapal itu penuh dengan kotoran. Di mana perasaan Nabi Nuh? Sudah siap kapal kemudian dikotori. Sedih enggak? Sedih. Akhirnya datanglah si buta. Orang yang buta mau buang air besar ke situ. Kemudian terpelesetlah dan masuk ke kotoran itu. Pas masuk ke kotoran itu, dia keluar dari situ
sehat matanya. Sehat matanya, pas dia keluar sehat matanya disampaikannya kepada orang-orang. Saya jatuh di kapal Nabi Nuh dan saya masuk ke kotoran dan kemudian sehat mata saya. Ini buktinya, sehat. Terdengarlah orang yang pincang. Orang yang pincang. Orang yang pincang ini kemudian pergilah dia ke kapal Nabi Nuh. Sampai ke kapal Nabi Nuh, masuklah dia ke kotoran orang itu. Mandi dia di situ, kemudian keluar dari situ sehat. Dan dibilangnya pula lah sama orang-orang. Saya pergi di kapal Nabi Nuh, setelah masuk ke kapal Nabi Nuh, sekarang saya sehat, jalan saya sehat. Terdengarlah orang yang penyakit kulit, urat, kudis, apa lagi, gatal-gatal apa, dengarlah dia. Cobalah dulu. Ini kata-kata, cobalah dulu sana. Pergilah ke sana, dia masuklah dia ke kotoran itu. Setelah itu keluar dia sehat, hilang gatal-gatalnya, hilang kudis. Disampaikannya sama orang, saya sehat ya, di kapal Nabi Nuh saya sehat. Akhirnya orang sekampung datang membawa ember, mengambil kotoran itu dibawa pulang ke rumah masing-masing untuk obat. Iya, akhirnya kapal Nabi Nuh ini bersih jadinya, seperti semula. Nggak ada lagi kotoran-kotoran. Kotoran sedikit yang kecil-kecil aja diambil orang tuh, dibersihkan jadi untuk ditaruh ember bawa ke rumah untuk jadi obat. Akhirnya bersih. Salah. Akhirnya setelah itu mulailah datang hujan, datanglah petir, datanglah angin yang kencang. Hujannya berapa malam, tak pernah berhenti-henti, akhirnya banjir. Apa dibilang Nabi Nuh? Wahai pengikutku, ayolah masuk ke kapalku. Berapa pengikut Nabi Nuh? 80 orang. Mas, mana pulau banyak? Mana banyak tuh? Banyak tuh ratusan juta. Apa itu? Mana? Nah, yang paling ganteng di sini si Juna, kemudian si Pati, kemudian si Gio. Mereka lah ya. Yang paling cantik sini si Adel. Iya. Coba tengok bajunya bunga-bunga.